saya nggak pernah disuruh ganti oli matic. 40.000 tak turunkan, itu sudah hitam loh, berubah warna hitam. Kita nggak bisa nyalakan bengkel. Salahkan aja, nggak apa-apa. Gini, maintenance ya 1 juta. Tapi kalau sampai perbaikan, bongkar itu bisa minimal 30 juta. Tapi kalau kata pemerintah 30 juta dikit lah. Lebih banyak 19 juta ya. 19 juta ini Lapangan. Kembali lagi bongkar rahasia otomotif. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, yang sudah lama di dunia otomotif. Saya langsung saja sambut ya. Bantu. Sambut, siapakah ini? siapa ya? Saya juga nggak kenal. Perkenalan sendiri aja. Oke. Kita salaman dulu ya. Ya. Silakan. Oke, perkenalkan saya Hanafi. Saya dari Aisin, distributor untuk Jawa Timur. Oh, Oke. Aisin. Aisin. Berarti namanya Aisin. Nama saya Hanafi. Oh, Pak Hanafi. Hanafi. Pegang brand Aisin. Aisin. Ya, oke. Aisin itu apa sih, Pak? Oke. Aisin ini berangkat dari kita pembuat transmisi. Oke, Di dunia ini ada salah satu dari 5 pabrikan besar pembuat transmisi, itu Aisin. transmisi itu kan ada manual, ada matic. Iya. Yang mana ini? Dua-dua. Oh, dua-dua buat. Dua-dua. Dua-duanya. Berarti sudah lama banget. Sudah. Transmisi manual. Betul. Oke. Jadi 5 besar membuat transmisi di dunia, salah satunya Aisin. Aisin. Jadi kita berangkat dari situ, kita buat spare part, kita buat transmisinya juga, kita juga buat untuk pengereman dan lain sebagainya ya. Iya. Saya pernah tahu ada kopling manual itu merek Aisin juga. Iya, betul. Berangkatnya berarti nggak dari rumah, dari bikin ini berarti ya. Aisinnya mah. Oh, Aisinnya. Kalau saya ya dari rumah. Oh, dari rumah ini tadi Iya. ya. Oh, alah. Masa dari rumah tetangga. Oke, lanjut bongkar rahasia otomotif aja. Otomotif ya, Ya. sorry. Oke. Dari situ kita membuat oli. Oli. Karena kita yang buat transmisi, kita buat olinya yang kompatibel dengan transmisi tersebut. Dan dari situ mulai pengembangan juga ke oli mesin. Gitu. Oke, siap. Berarti kalau saya mau bahas Aisin ini cukup luas. Cukup luas. Sangat betul. luas ya, spare part dan Spare part sebagainya. juga ada. Kita kelihatannya nggak cukup, Pak, 1 jam. Iya. Bisa betul. 3 hari 3 malam ya. Itu pun kurang. Pertapa itu. Iya. Pertama, Cuman saya di sini kan di Jawa Timur, kita hanya megang yang olinya saja. oh, olinya aja. Olinya aja. Oke, olinya aja pun kalau kita bahas cukup banyak juga, ada oli mesin, Betul. oli transmisi, Betul. oli gardan, Gardan. Betul. Oli yang diminum. oli yang diminum. Diminum mobil. Oh, yang Mobil, diminum mobil, mobil, oli yang ya. menguap. Yang menguap. Kalau jangan bingung, saya bingung ya. Kita fokus aja. Kita pilih tema oli transmisi aja dulu gimana? Oke, boleh. Biar nggak kemana-mana ini, karena Siap. kalau kita ngomong banyak nanti Nggak cukup bingung. waktunya. Nggak cukup waktunya. Karena pembahasan dari merek Aisin ini cukup luas. Oke. Jadi bisa larinya ke spare part. Bahkan wiper, bahkan aki kita juga ada. Lagi. Jadi cukup luas. Cukup Ya, luas. Nah, kebetulan kan di bidang saya kita distributor untuk Jawa Timur untuk yang olinya saja. Olinya. Oli. Kalau boleh tahu, Ya. Pak Hanafi ini Ha. di dunia oli sudah berapa tahun? Saya start di dunia oli itu tahun 2016. 2016. Berarti sebelum Prabowo jadi presiden ya berarti ya. Kalau nggak salah itu waktu SBY kalau Waktu nggak SBY salah. berarti. Ha. Ya, kenapa kok disambungkannya ke presiden? Ya kan sebagai time lapse waktunya aja sih. Oh, Ya. oke. Kalau nggak salah SBY. SBY ya. Mentang-mentang bahas oli minyak gitu langsung inget presiden ya, kepemimpinan Iya, ya. kepemimpinan. Lagi ya mentang-mentang ini lagi hot-hotnya perang gitu. Lagi krisis lah ekonomi seluruh dunia. Seluruh ya. dunia. Efek ya itulah perang negara sana itu. Minyak ya, Pak ya. Pengaruh nggak sih, Pak? Sebenarnya kalau dibilang pengaruh ya semua sektor terdampak gitu loh. Semua sektor pasti terdampak. Kalau urusan minyak, Minyak. ya, Nah, oli ini kan minyak. iya pasti terdampak. Terdampak. Kemasannya itu juga dari minyak bumi juga, plastik. Oh iya. Oh, Ya, semua pasti terdampak. Terus kalau kayak gitu dukung mana? Antara Iran atau Amerika? Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Saya mendukung. Saya mendukung. Mendukung.
dapur saya sendiri. Betul, setuju. Oke. Oke, lanjut kembali ke oli tadi ya. Kita ngomong oli transmisi. Transmisi, fokus transmisi berarti kali Transmisi ini tapi ya. ada dua juga. Kita mau pilih matic apa manual? Matic dulu aja lah, paling gampang. Sebenarnya paling gampang kayaknya lebih ke manual nggak sih? Karena untuk manual setahu saya ya cuman ada satu aja kalau untuk tipenya ya, atau ada iya, banyaknya. Nggak cuma satu. Nggak Jadi cuma satu. oli transmisi itu tipenya itu harus spesifik. Oh. Jadi kalau dibilang cuma satu, viskositasnya oli untuk manual itu berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Ada yang minta 75 90. Ada yang 75 80. Ada yang 80 90. Ada yang minta SAE 40. Oh, kekentalan ya, Pak. Kekentalannya Kekentalannya beda-beda. beda-beda. Cuman bentuk transmisinya mungkin sama. Oh. Oke. Gitu. Oli manual. SAE-nya banyak. Jadi nggak cuma satu. Ada yang 75 tadi saya bilang 75 90, 80 90, 75 80, SAE 40. Kalau sampai salah. Nah, gini. Pernah lihat film Fast Furious nggak? Oke. Ya. Ya. Ya, manual. Ya. Itu kan saya jadi pemerannya itu. Yang mana? Yang ini kan gundul kan? Cuman itu. ini lagi udah tumbuh, biasanya kan Oke. pelontos ini. Ya. Ya wis iya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita salah masukin, istilahnya salah oli, masukinnya itu tidak akan smooth. Jadi, di situ kan high speed pursue. Jadi, kecepatan tinggi. Kalau salah oli, itu dia masuk gigi duanya tersendat. Lambat, telat. Ngopernya, telat ngoper ya. Alhasil, kalau itu terlambat, dia makan gigi. Oh, oke. Ya. Terus, kalau efek kedua lagi, kalau misalnya kita salah oli, Iya. downshift-nya nggak bisa masuk. Oh. Kalau orang bilang engine brake, Engine brake. turun Turun gigi, gigi. kesendat, nggak bisa masuk. Ya. Oh. Ada beberapa bengkel, Pak ya. Saya itu pernah lah punya pengalaman. Ya, saya sebenarnya tahu kan saya otomotif, Ya. cuman kan saya ya kadang kalau pakai mobil kan disengaja. Ya. Ke bengkel, ganti oli lengkap. Oli lengkap itu kan mesin, transmisi, gardan. Betul. Oli mesin dijelaskan gini. Terus oli transmisi itu tidak dijelaskan. Mm. Dia cuman bilang, oh nanti oli gearnya pakai ini. Cuman satu, Pak. Pasti salah ya kalau kayak gitu. Harusnya oli gardan sama oli transmisi itu sama atau beda? Gini, memang pada saat ini banyak bengkel itu yang menjelaskan oli mesin saja. Oke. Karena terlalu luas. Istilahnya, pilihannya banyak. Ya. Tapi kita tidak boleh lupa kita punya penggerak transmisi itu juga salah satu yang menggerakkan mobil. Itu proses perpindahan kecepatan. Oke. Ya, itu kuncinya untuk mesinnya bisa bergerak. Oke, Nah, ya. Sebenarnya saya tidak bilang salah. Mereka pasti punya pertimbangan tersendiri untuk merekomendasikan itu. Cuman kalau kita berkaca pada manual book dari kendaraan, itu ada panduannya. Ada panduannya ya. Kan itu ada selalu GL4, GL5 ini Betul. beda. Beda. Tapi ada bengkel yang itu jadi satu. Ya, Oknum kita nggak Oh, ya. bilang semua lah ya. ya kembali lagi itu karena mungkin keterbatasan pengetahuan lah. Atau keterbatasan barang juga bisa. Kalau saya bilang bukan, keterbatasan pengetahuan. Oh, pengetahuan. Karena nggak semua sales yang menjual itu bisa menjelaskan. Oke. Gitu loh. Kalau untuk transmisi GL4, betul ya? Kalau transmisi biasanya GL4, Kalau gardan GL5. GL5. Dan sepengetahuan saya itu kan GL4 itu dia lebih lebih aman untuk jenis-jenis barang kuningan atau sinkromesnya di transmisi. Betul. Kalau yang GL5 ini tidak aman. Sehingga kalau sampai salah, Betul. gardan sama transmisi jadi satu. Jebol. Jebol Sulit masuk tadi ya? Terkikis lama-lama jadinya gundul, aus nggak bisa jalan berarti sampai akhirnya berarti ya. sebenarnya harus diganti. Kalau manual itu masih lebih bisa lah, masih toleransinya masih cukup tinggi. Beda lagi kalau yang matic. Oke, kita bahas manual sampai sini aja. Ganti olinya berapa lama, Pak? Rekomen sih sekitar 20 sampai 30 ribu.
20 sampai 20 Iya. ribu. Nah, cuman itu kan kebanyakan nih pengalaman saya sendiri juga waktu masih sering ganti oli di mekanik sendiri ya. Oli mesin itu kalau ditap kan hitam, kelihatan. Oli transmisi itu yang saya pernah pakai yang warna biru ya, biru Iya. keunguan gitu. Itu kalau ditap 20 ribu atau 30 ribu itu masih sama loh Pak warnanya. Gini Pak, kalau saya nggak bilang itu aman, saya bilang itu harus dicek gramnya seperti apa. Karena gini, di transmisi beda sama mesin. Di mesin itu ada pembakaran. Pembakaran. Jadi dia mau nggak mau dia menyerap abu pembakaran. Ya, karbon. Ya, karbon pembakaran. Tapi kalau di transmisi enggak. Di transmisi itu yang kebanyakan yang keluar adalah gram. Gram Ya. gesekan tadi ya. Iya, karena di situ nggak ada pembakarannya. Oke. Dia di situ murni gesekan. Oke, itu kalau manual ya. Berarti Iya. berarti kalau di mesin ada pembakaran api unggun gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Beda. Enggak. Oh. Beda. Enggak ada. Kalau api unggun kan SpongeBob, Mas. Oh, SpongeBob. Puja kerang ajaib. Panutan. Nah, Kita kembali lagi. Kembali lagi ya. Satu, Ya. untuk transmisi manual seperti itu. Kalau transmisi otomatis, Pak. Nah, kalau saya bilang yang otomatis itu lebih sensitif. Nah, karena sensitif. Nah, Pak Hanafi suka kopi nggak? suka dong. Suka. Ada kopinya. Tak panggilin pelayan. Siap. Kopi bisa ya? Bisa gitu ya? Sekarang bisa gitu ternyata. Kopi. Oke. Bisa kayak gitu. Saya minum air putih dulu aja kalau gitu. Nah, ini pelayan saya. Ganteng juga masnya, pelayannya. Ya. Biasanya kan yang cantik kok yang ganteng ini. Lagi cuti. Lagi cuti. Mantap. Belum balik. Belum balik ya. Belum balik kemarin habis lebaran itu belum balik pelayannya yang cantik gitu. Ya sekarang yang ganteng. Yang ganteng dulu aja. Nggak ada yang cantik, yang ganteng pun jadi. Iya, boleh lah. Seadanya lah. Seadanya. Seadanya. Oke, lanjut lagi. Seadanya. Ya. Iya. Ini setempatnya. Oh ya, oke. Ini makanannya juga boleh dimakan kok, Pak. Silakan. Saya buka. Saya ngopi dulu aja. Ngopi dulu aja boleh. Buka sendiri. Yang sebelah sana, monggo. Bisa. Nanti Mantap, aja. mantap. Kembali lagi saya masih penasaran dengan oli transmisi ini. Ya. Oli transmisi otomatis. Mm-mm. Kalau transmisi otomatis memang kelihatan sih Pak, dari merah jadi agak hitam, Ya, gitu betul. hitam. Mm-mm. Lah, jadwal penggantiannya sama nggak kayak manual? Gini, harusnya sama, Pak. Kira-kira 20 sampai 30 ribu itu harus ganti. Oke. Gitu. Lah kebanyakan orang hampir gini loh Pak. Hampir Ingetnya biasanya, Pak. Iya, kalau yang mesin itu orang pasti inget. Pasti inget. Oke. Soalnya dari reminder kan, Ya. istilahnya gitu kan. Ya, gini. Saya bilang kalau orang lupa itu wajar. Tapi kalau transmisi sampai dilupakan itu yang berbahaya. Wah, Oke. Bagus harus kata-katanya Nah. bagus ya. Lupa itu wajar. Transmisi dilupakan berbahaya. Oke. Keren. Oke. Kalau saya punya beberapa customer yang memang spesialis di pembongkaran transmisi, baik manual maupun matic. Paling murah setahu saya, kalau sampai transmisi ini kena, Overhaul lah ya kita bilang. ya itu 30 juta. Paling murah Lah ini. berarti nggak ada beda sama turun mesin tuh Pak. Oh iya, memang transmisi matic ini seringkali orang melupakannya dengan cara apa? Wes yang penting dipakai, jeduk baru ke bengkel. Nah itu salah. Jeduk baru ke bengkel itu Iya, salah. Yang benar. Salah. Rawatlah berkala. Karena kalau sudah jeduk berarti sudah tidak bisa dirawat. Itu sudah trouble, Sudah masalah. sudah masalah. Jadi kita di Indonesia ini kan terbiasa kalau ada masalah baru ke bengkel. Salah. Harusnya berkala lah ke bengkel. Biar saya duitnya banyak. Enggak. Biar Nah. kamu nyaman, Oh. pakai mobil itu nyaman dan aman. Gini, saat kamu keluar duit kalau maintenance, sama saat kamu keluar duit untuk perbaikan, ini bendolnya besar. Kalau untuk perbaikan. Perbaikan. Ha-ha. Lebih Kalau murah. kita keluarnya duit untuk maintenance, itu mungkin ya 1 juta untuk maintenance. Ya, kita ngomong
ganti oli transmisi, ya segituan lah. Tapi kalau sampai perbaikan, ya tadi ganti transmisi matic itu ribet. Ribet dalamnya. Saya pernah lihat itu di YouTube Ya. di mana-mana itu dalamnya Itu kacau. bongkar itu bisa minimal 30 juta. 30 juta. Minimal. Tapi kalau kata pemerintah 30 juta dikit lah. Ya, Apa itu 30 juta itu untuk buat konten? ya. Buat apa aja itu gitu. Kalau pemerintah. lebih banyak 19 juta ya. 19 juta ini Lapangan apa? pekerjaan. Oh, enggak itu. Itu yang dijanjikan. Kembali lagi bukan rahasia otomotif aja. Ya. Oke. Berarti lebih baik merawat lah ya istilahnya, Ya. merawat rutin lah ya. Karena gini, saya biasanya menggambarkan sesuatu yang hari-hari. Ya, kalau saya kan punya istri, ya kan, lebih baik saya ngerawat istri saya Daripada ngerawat istri orang lain. daripada saya harus Istri. bukan. Oh, enggak. Daripada saya harus nanti istri saya kok gini ya, kok gini, mending kita rawat. Kita rawat. Iya. Ya, lebih baik. Kalau Daripada ganti mengeluh. istri, jangan deh. Oke. Berarti banyak orang ya, banyak orang. Mau nggak mau ya saya singgung secara langsung. Ya, Banyak orang itu yang melupakan sebenarnya. betul. Dan banyak bengkel juga yang tidak mengingatkan. Betul. Tapi saat sekarang ini sudah mulai banyak yang aware soal ini. Jadi mulai banyak yang membiasakan untuk ganti oli transmisi. Ya, Oke. sebenarnya ada beberapa isu juga yang bilang, oh jangan diganti oli matic itu, jangan begini, jangan begitu, nanti jeduk segala macam. Ada Iya loh, isu. saya pernah sempat Pernah melakukan itu berarti. Enggak. Sempatnya itu cerita gini. Ada ya mau ngomong ini takut salah, tapi kalau nggak diomongkan ini fakta. Jadi di dealer resmi beli mobil baru, saya nggak pernah disuruh ganti oli matic. Katanya ya kuat sampai 5 tahun. Ya, long life kan? Long life. Iya. Nah, Betul. cuman saya kan nggak berani. Ya 40.000 tak turunkan olinya CVT ya ini. Matic tapi yang CVT. Itu sudah hitam loh, berubah warna hitam. Dealer mana itu? Dealer, nah ada di bawah ini. Biar editing, mau ditulis mau di blog terserah. Oke. Ya. Nah, itu yang nangkep ke saya. Sehingga dan itu tak rasa dirasakan banyak orang sih. Ya, karena gini Pak, mereka berkaca seperti itu karena mereka punya namanya warranty untuk bengkel resmi ya. Nah, kalau sampai di masa warranty, ya mereka yang siap bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau sudah lepas masa warranty, ya kita kan bertanggung jawab sama mobil kita sendiri. Alangkah baiknya kita Tetap harus rutin. dirawat ya. Betul. Berarti tidak ada sebenarnya oli matic yang long life. Saya bilang bukan tidak ada. Saat ini yang setahu saya semua harus diganti. Harus ganti. Ya. Ada usianya lah ya berarti. Ada usia pakainya. Dan maksimal itu di 40.000 kilometer ya, betul ya? Ya kalau saya rekomen sih 20 sampai 30 ribu. 20 sampai Ya. 30. Meskipun kalau kita tap itu olinya masih kelihatan bagus, ya tetap harus diganti karena Ya. oli matic itu enggak menerima karbon, Betul. tapi menghasilkan gram yang nggak kelihatan itu tadi ya. Betul. Tapi setahu saya gramnya itu memang nggak keluar sih kalau kita misalnya kita ganti oli ya. Itu gramnya tidak keluar. Soalnya ada di apa ya namanya Filternya. filter, ada filter Ya. dan juga ada yang namanya magnet kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kan gramnya nempel di situ. Jadi seakan-akan seolah-olah olinya tidak apa-apa. Ya, Di dalamnya. betul. Di dalamnya lah Nah. bongkar. Bongkar ada emas. Ya, kaya langsung. Kayak bukan Bisa itu ganti padahal, mobil. padahal serpian dari sinkromes dan sebagainya. Ya. Ya. Istilahnya gini, saya tidak mengatakan bahwa yang bengkel resmi itu kenapa nggak ngerekomendasiin itu salah. Mereka punya perhitungan sendiri. Perhitungan sendiri. Ya, tapi kalau kita sebagai penjual yang di aftermarket, kita lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, ya karena Dokter nggak laku kalau mengobati. Ya, tapi ini buktinya di mana-mana. Orang Rumah sakit penuh. masih penuh. ya tapi sebenarnya gini sih konsep dealer resmi menurutku bener mereka. Iya. Karena mereka kan mendukung aturan 5 tahun itu kita suruh ganti mobil.
Jadi ya kalau transmisimu 5 tahun mbok pakai nggak rusak lah. Beda kalau mesin 5 tahun nggak mbok ganti oli ya bisa rusak. Mungkin bisa gitu ya Pak ya. Ya, bisa jadi seperti Tapi itu. performanya kan turun pasti ya. Betul. Ya, yang paling banyak sih kalau dipakai itu jeduk. Jeduk itu berarti waktu perpindahan gigi atau waktu awal baru masuk misalnya kita Jadi kita tolong masuk metik. di D, dul, Oh. masuk di D, dul, masuk di R, dul. Atau bisa jadi tenaganya juga Oh ya. tarikannya kan Itu pengaruh pasti, juga. itu pasti Pak. Jadi kita saat ngegas kok delay, nggak mau langsung responsif. Nah, Kadang kita masuk yang bener kan saat kita masuk di D, nggak jendul, kita lepas gas, itu dia jalan. lepas rem maksudnya. Lepas rem, ya. lepas rem, dia jalan. Dia jalan. Kalau dilepas rem nggak jalan, ada kemungkinan transmisinya nggak mau Iya. kerja ya. Heeh. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Mm-mm. Seberapa penting spesifikasi yang sesuai buat mobil? Buat transmisinya itu ya? Betul. Gini, saya bilang tadi ya, jadi kita salah satu dari 5 besar pembuat transmisi Aisin ya. Eh, di Indonesia ini kan banyak merek. Ada mobil Jepang itu kayak Toyota, Suzuki, Honda, Nissan, banyak. Ya, belum lagi mobil Amerika, Ford, Chevrolet, kemudian banyak. Ya, mobil Korea juga ada. Kia, Hyundai. Sekarang masuk lagi mobil Cina. Ya. Oke. Nah, masing-masing pabrikan itu punya spesifikasi Standar standar sendiri. sendiri sebenarnya. Sebagai contoh gini, yang paling sering kita dengar kalau di bengkel ya, mobil Amerika itu mintanya spek Dextron. Oke. Ya, Dextron 3, Dextron 4, Dextron Standarisasinya berartinya ya. Ya. Oke. Kenapa mereka minta seperti itu? Karena mereka punya spesifikasi. Kemudian di Toyota ada namanya T4, Oke. ada T3, T4, Terus WS. terus WS. Ya. Di Honda kan banyak CVT-nya ya. Iya. CVT-nya dia minta HCF1. Ya. HCF1, HCF2 sama Z1. Oke. Nah, itu kalau sampai salah. Itu ya resiko di kerusakan transmisi. Ya. Itu langsung terjadi untuk misalnya yang kita ganti terus tidak sesuai spesifikasi, langsung terjadi atau kira-kira ada beberapa tenggang waktu? Dia jauh lebih cepat daripada oli mesin. Jadi sebagai contoh gini, kita ketukar antara CVT sama ATF masuk gini ya, langsung kejadian. Kalau yang CVT, Ya. kalau yang sama-sama ATF-nya harusnya dia WS di CT4. Kejadiannya mungkin selang nggak hitungan bulan. Nggak sampai bulan ya? Nggak sampai bulan. Minggu, hari Ya. bahkan kalau Ya. tergantung pemakaian juga ya. Betul. Oke, kalau T4 ke WS harusnya nggak apa-apa. Gini, balik lagi Tahu ini Pak Fano. kita mengacu pada spek yang di mesin. Nah, Di- itu di loh jawabannya. mobilnya. Di buku pedoman. Di buku pedoman. Sok tahu tadi. Itu- apa katanya? Apa ini? Di buku pedoman itu pasti ada. Pasti. Oh, pasti Ya, ada. ya, betul. Pasti ada. Ya, benar sih. Mengacu ke sana karena loh, memang kalau yang T4 itu di pedoman juga ada. Kalau dikasih WS dia nggak ada masalah. Ada Tapi toleransi lah ya. recommended-nya memang T4. Tapi kalau WS itu tidak direkomended untuk turun grade. Ya. Oh. Ya. Kalau sampai turun ya masalah karena T4 sama WS itu kekentalannya ada perbedaan dikit gitu ya. Ya. Pada prinsipnya gini. Kalau oli mesin itu kita rubah-rubah sedikit, viskositasnya masih ada toleransinya. Toleransi. Kalau oli transmisi itu tidak ada. Nggak ada. Jadi dia benar-benar dalam tanda kutip kaku. Kaku. Nggak ada toleransi ya. Tidak ada toleransinya. Toleransi beragama? Oh, lain lagi. Oh, lain lagi. Lain lagi. Itu harus toleransi. Nah, Oh. lain lagi. Kita kan bongkar rahasia otomotif. Otomotif. Ya, Oke. balik lagi ya. Kenyataannya ya Pak ya, Nah, kita nggak bisa nyalakan bengkel kalau sampai keliru spek. betul. Betul. Salahkan aja enggak apa-apa. Gini,
Nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, banyak bengkel yang ya mungkin kurang literasi ya. Literasi membaca. Ya, membaca. Mungkin nggak lulus SD mungkin, jadi nggak bisa membaca. Ya, bukan. Males cari informasi. Oh, cari informasi. Baca bisa. dan gini, kita sebagai penjual pun juga harus menjelaskan. Ini bisa buat mobil ini loh. Ini bisa buat mobil ini loh. Oh, padahal dia nggak tahu nih, bisanya ini karena spesifikasinya sesuai kah atau karena memang untuk peruntukannya mobil itu? Dan seingat saya sih kan sekarang kaleng-kaleng itu sudah ada sih, Pak. Coba ya. Apa kaleng? Saya ambil salah satu ini. Ya, Salah Yang mana 2 80. Salah 280, salah satu aja. Nah, yang gede. nah Sekarang ada, seingat saya. di produk kita itu pasti ada, Pak, di sini. Oh, di sini ya, saya cari salah. Di Di belakangnya. Ini untuk mobil. Oh ya, Audi, BMW, Ya, Jaguar. ada. Oke. Oh ya. yang ada salah Betul, satu betul. bengkel CBU, dia yang ngetop kan Rubicon ya, yang cukup banyak populasinya di Indonesia. Itu ini pas untuk Rubicon, Oh. salah satunya. Oh, Kemudian sama kayak ini, yang Apa ini? AFW. oh ya, Oh. ini ada. Iya. Ini AFW Ini- plus. Ini apa ini? Itu Dextron 6. Dextron. Nah. Betul. Bedanya apa, Pak? Jadi gini, yang ini ada ada namanya approval. Approval itu yang tadi saya bilang. Tiap Spesifikasi. pembuat mobil Hah? itu punya, saya minta spek apa. Jadi kita punya, kalau ATF kita punya 2 tipe. Sebenarnya kalau di luar negeri masih banyak tipenya. Tapi yang di Indonesia adanya 2 ini. Karena memang mobilnya juga adanya juga cuman ini. Paling banyaknya Yang umum ya. yang umum. Ya. Wah, oke. Jadi di sini ada banyak spesifikasi. Nah, ATF ini kita wide range. Jadi wide range itu judulnya satu untuk semua. Jadi biasanya kalau Toyota itu kan WS sendiri, Ya. T4 sendiri. Oke. Kita satu ini bisa buat WS, bisa buat T4, Itu udah mencakup semua. semua. Terus bahkan untuk lintas merek pun, misalnya contoh ini untuk Suzuki yang minta AW1 bisa. Kemudian yang tadi saya bilang Rubicon itu minta Mopar 4. Ini juga ada speknya. Oke. Oh. Yang penting harus Yang tertulis penting- di Yang sini. penting, Oh, Yang paling satu penting, untuk ya. semua. iya, Kayak SCTV ya. iya. Untuk semua. Nggak Oh, boleh iya, sebut iya, brand mas, Hah? nggak boleh sebut. Oh iya iya. Beda template. Beda template. Ada template. Oke. Dan yang oli matic ini sangat kaku. Ya. Ini sampai salah. Iya, Beda sama oli mesin ada rinse-nya. iya gitu ya. betul. Tapi dia masih bisa untuk semua dengan pilihan yang tertulis. Betul. Pastinya harus tertulis. Gitu Betul, ya. betul. Oke. Berarti dari sekian banyak spesifikasi yang dibutuhkan sama oli transmisi lah. Iya. istilahnya. Mm-mm. Seberapa lengkap brand Aisin ini untuk memenuhi kebutuhan itu? Saya rasa kalau untuk kebutuhan oli yang di Indonesia mungkin 80% kita bisa cover. Bisa cover ya. Iya, 80%. speknya ya. Speknya. Iya. Saya Kualitas? Nah, kalau kualitas karena kita berangkat dari pembuat transmisi, jadi kita ini pasti sesuai. Ah. Ya, kita berangkatnya kan dari pembuat transmisi. Jadi kita menyesuaikan dengan yang kita Transmisi buat. yang dibuat. Ya. Kalau misalnya tak upgrade, Pak. Aku kan ya sedikit ngerti spek gitu ya. Mm. Misalnya AFW Plus. Mm. Terus aku baca di AFW 6 ini dia mampu cover. Tapi aku tahu kan lebih bagus AFW 6 kan. Iya. Nah, Mm. tak kasih AFW 6. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Selama di AFW 6 juga tertulis mobil itu Iya. diizinkan. Spesifikasi untuk mobil itu. Oke. Betul. Berarti hitungannya dalam pembuatan oli ini ada orang dalamnya. Karena kan pembuat ini juga Ya, kita transmisi. memang berangkat dari pembuat transmisi itu, Mas. Nah. Jadi speknya yang contoh gini, saya tanya yang bikin kopi tadi siapa?
Ada. Nah, Ada pelayan saya tadi. Ada. ini kan yang bikin kopi kan masnya tadi ya. Iya, Nah, dia kan pasti tahu takaran airnya cocoknya seberapa, ya kan? Manisnya seberapa. Iya. Pantesan kopinya enak tadi. Oh, enak kopinya ya. Ya kan? Oke. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita memang menyesuaikan dengan yang transmisi tadi. Transmisi tadi. Dan kalau di-upgrade masih tidak masalah asal ngupgrade-nya juga ngerti spek gitu Betul. ya. Nggak Betul. asal-asalan. Betul. Ais ini dari brand mana sih, Pak? Aisin ini dari Jepang. Dari Jepang ya. Dari Jepang. Jadi ini under license Jepang semua. Under license Jepang. Iya. Saya kok pernah ada yang lihat made in Taiwan ya? Made in Taiwan. Bukan berarti ya, salah ya Ada saya. itu stikernya dilepas coba. Oh, enggak. Ini SNI, Mas. bukan. Yang ini made in Korea, Pak. Ya. Jadi semua yang berlabel produk Aisin itu semua pasti under license Jepang. Under license itu artinya kita diawasi untuk pembuatannya dari Jepang. Jepang. Jadi made in-nya bisa Bisa Korea, Korea, bisa Jepang. bisa Jepang, Tapi asal mulanya memang dari dari Jepang. Jepang. Heeh. Dan itu meskipun kita dibuatnya di Korea, tetap Kualitinya under quality Jepang. Ya, Jadi semua diawasi. berarti ada pengawas Ada. kayak DPR, MPR berarti. Kan itu kan juga pengawas. Enggak sampai sana. Enggak sampai sana. Masalah pengawasan itu yang sampai saat ini belum ada pengawasan itu MBG. Makan bareng. Makan bareng. Makan bareng gizi itu. Makan Nah, itu belum ada pengawas. minum kopi aja. Kok pada minum kopi takut dia. Tapi jurang. Oke. Nggak boleh tuh. Enggak, kita fokus ke rahasia otomotif. Oh, rahasia Ke otomotif. rahasia otomotif ya kan. Ya. Oke. Eh. Ini saya sambil makan. Monggo Dan- dimakan. Atau mau ini? Enggak, nanti aja. Oh, nanti aja. Ini aja. Ya. Kopi. Iya, Oke. Oke. biar lebih fresh. Lebih fresh. Kopinya enak loh, bener. Enak ya. Kopinya made in Malaysia ini sebenarnya. Mantap. Nanti kalau cocok pelayan saya boleh dibawa pulang kok. Oh, Bukan kopinya ya. Bukan kopinya, pelayannya. Biar bisa buatin kopi terus di rumah. Oke. Saya sampai lupa mau tanya. Ini nih. Ya. Ini, Pak. Hmm. Pak Hanafi kan keliling ke bengkel-bengkel berarti ya selama 10 tahun ini. Iya. Nah, itu dan saya kan juga ngerasa ada beberapa bengkel yang masih kenapa nggak dijelaskan sih? Itu Pak Hanafi juga nggak jelaskan jangan-jangan atau gimana? Gini, balik lagi ya. Kalau kita sih berusaha menjelaskan ya, Mas. Cuman kan di bengkel kan masing-masing. Ada yang bilang, oh saya cuman mau menjual merek A, B, C. Kadang kita menjual merek Aisin itu kan, ya banyak orang yang masih belum tahu Aisin punya oli. Gitu loh. Karena tahunya dari berangkat spare part. Iya, spare part sama pembuat transmisi. Gitu. Ya, padahal ya harusnya spare partnya aja Aisin. Ya, Ya. kalau pingin olinya ya pelumasnya ya Ya, harusnya ya Aisin. sesuai dengan Betul. spare partnya. Ya. Oke. Cuman ya balik lagi, ini kan kita free market, jadi ya kita menjelaskan sebisa kita. Kadang saat bisnis berlanjut, bengkel rame, kita kan nggak ada kesempatan buat menjelaskan. Nah, balik lagi ya, masing-masing bisnis kan punya pola sendiri. Pola sendiri. Iya. Nah, kalau gini ngomong bisnisnya ya, Hmm. harus nggak sih Pak di flashing itu? Gini, flashing matic ya. Flashing oli matic. Gini, kalau bagi saya ini hati-hati. Hati-hati itu dalam artian kalau kita pakai mesin flashing, beberapa expert bilang ini menyebabkan jeduk. Betul. Ya. Ya. Mas Artian pernah ngalami kelihatannya. Ya, Sering. Sering. Enggak sih. Ya, itu ya nanti aja lah kita jelaskan, nanti kita ceritakan lah. ya. Ya. Saya Gimana pernah- kalau versi Pak Hanafi dulu? Kasus itu. Jadi ada beberapa kejadian yang saat di flashing itu jeduk. Aduh. Tapi kalau ada beberapa yang melakukan, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah kok. Ya. Ya, balik lagi itu preferensi bisnis dari bengkel. Berarti permainan bisnis ini. Bukan, Oh, pilihan. bukan. Oh, pilihan. Iya. Tapi kan jeduknya Preferensi, ya. Gini Pak,
masing-masing bengkel kan punya skill. Ya. Ya. Dan untuk sampai ke jeduk itu kan ada namanya proses untuk pengecekan dulu. Mungkin saat itu pre-check-nya nggak dilakukan. Jadi diantem kromo. Kalau oli sudah terlalu lama, nggak diganti, terus dipaksa untuk flashing, ada potensi untuk jeduk. Padahal speknya sudah bener ini ya. Padahal speknya sudah benar. Karena sebenarnya sudah aus. Betul. Jadi spare part ini tidak adaptasi secara langsung. Jadi Atau mungkin gimana? di situ sudah aus di dalam. Jadi saat itu dikeluarkan, kita ngasih oli baru. Kita kebagian jeduknya. Jeduknya. Gitu. Padahal sebenarnya lebih aman kalau di tap, kan oli itu sebenarnya isinya 12 liter. Ada bengkel yang ganti cuma 4 liter. Nah itu kan. Ya. Karena memang di tap dikeluar ya cuma 4 liter. Betul. Nah, gini tadi Pak, makanya saya lebih mengarahkan untuk berkala. Jadi kalau terlalu lama, sampai harus flashing segala macam, itu kan artinya sudah cukup lama ya nggak diganti. Nggak diganti, ya betul. Bukan masalah kita, nggak apa-apa, panjang no aja terus kita flashing. Enggak, lebih baik berkala. 20-30 ribu ganti. Nah, untuk pengalaman saya itu waktu itu ya saya ada pengalaman riwayatnya pernah jeduk, kemudian entah apa yang dilakukan bengkel sebelumnya, dia tanpa membongkar, ya kan, diganti ulang terus nggak jeduk. Entah mungkin ada penambahan aditif anti jeduk atau semacamnya. Terus akhirnya saya rekomendasikan buat ganti oli secara konvensional, cuman ngetap gitu, dan penambahan penggantian filter matic. Nah, namun nyatanya setelah tak ganti nih, padahal udah sesuai spesifikasi banget nih olinya yang tak pakai, kebetulan pakainya juga yang sesuai, ternyata jeduk. Terus setelah pikir-pikir lagi, cobalah aku flashing. Flashing kurang lebih waktu itu habis 12 liter, padahal kalau ngetap cuman habis 4 liter. 12 liter, itu normal kembali. Jadi gini Mas, itu bagi saya case per case. Jadi kasus per kasus. Kasus per kasus. Ya, kadang kita bilang kalau di flashing bisa jeduk. Di flashing malah sembuh. Ada yang malah di flashing malah sembuh. Jadi balik lagi case per case. Case per case. Ya. Apakah mungkin pada saat itu spesifikasi oli yang sebelumnya, kalau setahu saya ya, di oli matic, di dalam matic ada yang terpisah, apa namanya, converter torque Converter. converter, itu kan nyimpen oli juga tuh di dalamnya. Ya. Nah, ketika kita cuman ganti oli secara konvensional, yang turun kan hanya beberapa. Kemudian mungkin karena perbedaan spesifikasi dengan oli yang baru, apakah itu bisa menyebabkan mobil itu jeduk? Gini, pada prinsipnya semua bisa. Makanya tadi saya bilang ini kasus per kasus. Jadi banyak kejadian yang bervariasi juga. Jadi ada yang malah, yang tadi Mas bilang, malah di flashing malah sembuh, malah ada yang di flashing malah jeduk. Jadi kasus per kasus. Banyak faktor berarti. Banyak faktor. Ya, dan kalau kita sekarang mau iseng aja ya, sambil nonton podcast ini, teman-teman coba langsung klik aja di online gitu ya, cairan tambahan anti jeduk. Nah, itu muncul loh. Ya. Dan ternyata kita kan nggak tahu cairan itu apa itu, Pak. Ya, betul. Nah, bisa jadi karena ada faktor-faktor cairan eksternal yang nggak kompatibel ya, Pak ya. Betul. Jadi gini, memang ada beberapa aditif, orang yang menjual aditif matic yang untuk menghindari jeduk dan lain sebagainya. Ya, itu part of business saya bilang. Itu bagian dari bisnis, mereka bisa merekomendasikan dan sah-sah aja. Cuman kalau dari saya sih, saya tidak merekomendasikan penambahan. Penambahan aditif yang seperti itu. Ya, karena balik lagi, di saya oli aja sudah sesuai spesifikasi. Kalau memang ada something seperti itu, lebih baik ya turun matic. Berarti
ganti oli transmisi lebih tepatnya lah ya. Hmm. Itu harus benar-benar bengkel yang memang terpercaya dan Betul. benar-benar paham, benar-benar literasinya dibaca Harus sesuai semua. spesifikasi. Tuh, berarti nggak boleh bengkel sembarangan sebenarnya ya. Betul. Kalau sembarangan ya efeknya tanggung sendiri. Ya, Nah, jadi mungkin kalau oli mesin itu kan sebenarnya kalau customer sendiri bisa ganti ya kan. ya. Kalau oli mesin, Heeh. Eh, Kalau oli transmisi jangan coba-coba. Jangan Itu coba-coba. pesannya ya. Coba-coba. Betul. Oh, ya. Oke. itu sangat beresiko. Sangat beresiko. Ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya kalau beresiko aja kan ya namanya bengkel kan ada luput-luputnya kan ya Ya. biasanya ada kesalahan Yang penting itu bengkelnya mau bertanggung jawab apa enggak sebenarnya. Ya nggak ada yang mau. Saya rasa gini, kalau pasti ada kejadian, itu pasti semua saling lempar tanggung Lempar. jawab. Sekarang ganti oli cuman berapa? 1 juta. Tanggung jawab untuk perbaikan metik 30 Ya. juta. Ah iya sih benar. Tutup bengkelnya. Nah, cuman kan kita sendiri kalau menjual oli transmisi itu sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam artian ya bengkelnya mau belajar nggak? Mau apa? Mengerti nggak? Jadi speknya harus sesuai nggak? Gitu loh. Kalau sekedar nyemplungin atau gimana, ya Anak TK bisa. saya nggak bilang seperti itu loh ya. Nggak, bukan Pak Nafi yang bilang ya. Aku ini yang bilang waduh bahaya ini aku. Saya Sensor aja. istilahnya kalau sekedar menjual semua orang bisa. Orang bisa. Tapi kalau harus sesuai spesifikasi ini yang mesti dihati-hati. Hati-hati. Itu aja. Oke. Jadi pilihlah oli matic yang sesuai spesifikasi. Kalau nggak ngerti, tanyakan ke bengkel yang ngerti. Tanyakan ke bengkel yang ngerti atau ke yang jual. Yang jual. Heeh. Jual. Jadi Tapi yang jual nggak semua pasti tahu. ya harusnya harus tahu Harus kalau yang tahu ya, menjual. harusnya. Tahu atau minimal ya itu tadi loh, bengkel sebenarnya nggak perlu ribet. Kalau nggak tahu tinggal telepon Pak Nafi distributornya ya. Nomornya ada di Pak, sini ya. ini oli Bu. Boleh. Cocok nggak pakai ini kan? Bisa ya Pak ya? Ini ada beberapa bengkel yang seperti itu kok. Ada juga yang seperti itu memang. Tapi ya benar sih, setidaknya menghindari ya, Betul. menghindari kejadian-kejadian. Istilahnya Aspek. kita kan menyesuaikan dengan sesuai literasinya. Jadi contohnya yang agak ribet ya. Saya pernah nangani itu ya salah satunya Rubicon. Rubicon. Rubicon ini minta spek apa ya? Minta spek Mopar 4. Ada nggak? Aisin punya nggak? Oh ada. Ada. Kemudian Ford Ranger. Ford Ranger. Mintanya speknya apa ya waktu itu? Dextron Oh bukan Dextron ya? Dexter Mercon. Oh, Mercon. Ya ya ada Mercon. Mercon 4. Mercon 4. Ada nggak Aisin? Ada. Oke. Itu harus sesuai Harus dilihat sesuai. ya. Betul. Lah pertanyaannya kalau saya sebagai customer misalnya gimana cara ngelihat bengkel ini paham sama enggak, Pak? Jadi pilihlah bengkel yang terpercaya. Terpercaya artinya yang memang sudah pengalaman di bidangnya. Salah satunya DBM. Oke. Ya. Salah Boleh satunya masuk. Boleh. Masuk, nembak langsung. Ini masuk ini. Tapi kan nggak di BMTok yang jual, Ya, Pak. ya. Teman-teman Ya, bengkel lain kan juga betul. banyak. Jadi Enggak apa-apa kok ini menyebutkan bengkel-bengkel lain enggak apa-apa. Jadi ada kebetulan kan saya di podcastnya DBM. Oh iya benar juga ya. Bener-bener. Oke. Kalau podcast bengkel lain ya bengkel Kalau nggak dibayar nanti ya, Pak ya. Kita nggak dibayar. Oh, nggak dibayar. Ya Oke. dikasih anggur tadi. Oh, anggur aja ya. Jadi salah satunya di DBM, oli Aisin tersedia di sini bisa didapatkan. Gitu. Menurut Pak Hanafi sendiri, patut diwaspadai nggak kalau misalnya bengkel itu cuma menyediakan satu macam oli transmisi? Gini, sebenarnya itu enggak ada masalah. Jadi satu tipe oli transmisi saja, satu merek atau satu tipe. Satu tipe lah istilahnya kita bilang. Punya kita satu for all sebenarnya. One for all. Satu untuk semua. Jadi kalau itu bisa mencakup untuk semua dan sesuai panduan dari buku manual book, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini cuma sedia satu tipe,
dan diantem kromo untuk semua, ternyata tidak sesuai, itu masalah. Iya. Berarti juga perlu diwaspadai lah ya. Ya, istilahnya balik lagi, teman-teman atau para pemirsa podcast ini, kalau punya mobil, tolong dibaca. Buku manual booknya itu bukan bukan pajangan. ngeblek laler. Ya, Bukan pajangan. itu bukan buat Percantik dipajang. ya? Oh iya, saya punya manual book. Enggak, dibaca speknya yang seperti apa, yang sesuai seperti apa. Biasanya itu manual book langsung dirombeng. Nah, Dikilo. ini kesalahan umum. Nggak pernah dibaca. Paling, oh ya aku seneng dapat kunci. Bukunya nggak Nggak penting. Nggak menyediakan. Oke. Kadang-kadang saya juga kayak gitu kok. Cuman kan seiring waktu saya juga akhirnya membaca. Dulu waktu awal-awal ya nggak pernah dibaca. Tapi lama-kelamaan kita ya wajib. Harus, karena kita pakai Iya. mobil itu. Kalau salah spek yang kayak tadi, Yang susah kita sendiri ya. kayak kita misalnya mobil manual ya. Iya. Mau kita lagi jalanan turun, nggak bisa engine brake, nyelonong. Nonong. Kecelakaan. Mati. Ya. Bubur. Gak usah. Gak Kayak Casper. usah diterusin. Oke. Nah, Nah, pertanyaannya, Aisin selain oli matic ada oli-oli apa aja, Pak? ada oli mesin juga. Oli mesin juga Ada. Oh, Jadi kita sih menyesuaikan untuk pasar Asia, kita ada oli mesin juga. Mulai dari yang untuk diesel, untuk bensin, mulai viskositas 020, 530, 1040, bahkan 1540 kita juga ada. 1540. 540 540 kita juga ada. juga ada. Lengkap ya, cukup lengkap. Spesifik untuk bensin sendiri, untuk diesel sendiri, Iya, atau kita cukup bilang kan- spesifik. Oh, spesifik. Iya. Oke, soalnya kan ada beberapa brand itu yang multi grade lah istilahnya, Ya. Pada prinsipnya oli mesin itu ada yang beberapa yang memang multi grade. Multi grade. Iya. Oke, Pak. Terus rencana ke depan kira-kira Aisin apa ini? Dengan kondisi minyak seperti sekarang, Ya, Saya dengar-dengar bulan ini ada kenaikan. ya kita sih menyesuaikan aja. Oh, menyesuaikan aja. Jadi kalau waktunya naik ya naik. Waktunya naik ya. Ya. Naik. Ya karena bahan baku yang digunakan berkualitas sehingga ya mau nggak mau ya memang harganya naik karena bahannya berkualitas. Kalau Bahannya naik. kalau kita gini, kalau memang dari bahan bakunya, ibarat kata gini, bakul nasi goreng aja. Kalau Oke. kreseknya jadi mahal, ya pasti naik harga. Oke, masuk Gitu loh. akal. Kalau berasnya naik ya, Ya, otomatis harganya naik. naik. Gitu loh. Kan nggak mungkin kalau oli dikurangi porsinya kan nggak Ya. mungkin kan ya. Masa Bahan jual bakunya- kemasan 500 miliar? Ya, enggak pas. ya Nggak pas tetap ya. kebutuhannya 4 liter. Iya, Mau tetap. jualan 500 Lah mungkin mili ya? harganya sama tapi jadi setengah liter gitu. Ya kan double jadinya. Oh iya, sama tambah mahal ya nanti Iya. jadinya ya. Ya. Ya kita kan menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Jadi kalau bahan bakunya naik ya kita naik. Yang penting kualitasnya nggak turun. Ya, yang penting kita standarnya kualitasnya nggak berubah. Terjaga. Oke. Itu loh Pak Manu. Ya. Jadi Paham nggak saya, ini saya tadi cukup, ini? cukup nangkep yang sangat penting adalah kalau oli matic ini beda sama oli mesin. Ya, Jadi harus benar-benar lebih ngerti. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh gampang kemakan iklan. betul, Karena lebih condong spesifikasi. betul. Dan yang penting rutin ya Pak ya. Gini, Ah. mencegah lebih baik daripada Mengobati. Mengobati. Karena kalau transmisi ini mahal. Dan Transmisi ini iya, mahal. Kalau dihitung bisa jadi lebih mahal transmisi daripada Betul. turun mesin. Iya, Dan orang-orang kadang banyak menyepelekan itu. iya. Yang dikenal mesin Ya. gitu ya. Memang yang terasa banget itu mesin. Mesin. Saya bilang terasa banget apa? Tiap injakan gas itu pasti langsung, oh oli mesinnya enak ini. Oke. Tapi mereka lupa kalau oli transmisi itu juga penting. Ya, ini sering dilupakan ini. Ya, dan kalau apalagi oli gardan, wah tambah Wah. lebih dilupakan lagi ya Pak ya. Ya, Kalau enggak suara bengung di belakang ya, Ya. dibilang enggak apa-apa kan gitu. oli gardan itu juga sama kayak oli transmisi. Kalau dia kan tujuannya transfer tenaga. Betul. Transfer tenaga, Transfer uang ke saya. saya juga mau. Nggak tahu kalau transfer. Transfer uang.
Transfer tenaga. Lanjut. Transfer tenaga Nanti aja ke itu di belakang, penggerak, transfer uang, penggerak belakang. Ah, Jadi dari mesin kan biasanya di depan. pan. Kecuali VW kan di belakang. Iya, sama Iya. mobil-mobil sport lainnya Ya. yang bukan kelasnya kita Ah, lah. Ya. Itu nggak ada gardannya. Nah, Ya. kalau ada gardannya itu biasanya diarahkan ke belakang. Belakang. Gitu. Eh. Tujuannya biar penggeraknya di belakang. Belakang kan ada FF front engine front Ya. wheel Fire. drive. Bukan. Front engine front wheel drive. Oh, Ya. oke. Ada MF middle engine front wheel drive. Ada RR rear engine rear wheel drive. Ada FR front engine rear wheel drive. Ya. Ada ML Mobile Legend. Iya ada. Ada kan Abi? Ada. Tapi Ada. kita ngomong mesin dan penggerak. Ya. Oh, oke. Cukup banyak. Dan itu cukup harus dipelajari ya Pak ya. Betul. Nah, oli gardan tadi itu berperannya itu saat dia harus menggerakkan gardan Roda belakang. belakang. Iya. Berarti ya. Oh, oke. Itu kalau nggak sampai olinya jadi kental, nggak bergerak, Nggak jalan. jebol. Oh, jebol. Jebol. Jebol efeknya nggak jalan mobilnya. Efeknya ya itu paling terakhir sih. Paling terakhir Iya. mobil nggak jalan. Meskipun mobil nyala, mesin nyala nih ya. Tapi kalau gardannya jebol ya udah nggak Iya. bisa jalan ya. Betul. Ya. Tuh, penggeraknya, mesinnya jalan, penggeraknya nggak jalan ya nggak Ya. mau jalan. Mau didorong. Ya betul, Ya, betul. Ditarik yang banyak kejadian itu biasanya sih kayak di truk. Truk itu kan Penantukan. pasti penggerak belakang. belakang, Belakang. penggerak belakang. Nah, itu lupa diganti, gardannya bengung, pecah. banyak, nggak jalan. ya, Pokok. banyak Pokok. kejadian-kejadian. Nah kalau itu udah nggak bisa jalan, soalnya kan truk besar nggak bisa didorong. Biasanya ditarik. Ya, sebelum malah kemana-mana ya kan. Mungkin next kita bahas Aisin yang lain ya, Pak ya. Tapi Boleh. tak rasa cukup menarik, cukup jelas mengenai oli transmisi. Ya. Ini cukup jelas, ada manual, ada matic, ada CVT ya. Cukup menambah literasinya Vano, ya kan? Iya. Yang Cuman ini aja. Iya, Ini enggak. oh saya sudah tahu saya sudah Ya, tahu. Ya. Sama yang ngelihat, sama Ya, sama yang lihat, yang paling Ya. penting pemirsa yang Pemirsa menonton. yang mau nonton Ya. podcast ini pasti tambah literasi soal oli matic ini sangat harus dipelajari dan diperhatikan. Tidak Ya. boleh sembarangan. Kan itu ya, Pak ya. Pesan saya itu tadi, Mas. Gantilah berkala. Berkala. Ya. Dan sesuai spesifikasi. Ya, kecuali kita anaknya Bill Gates. Jadi Oke. bejat tuku maneh. Bercantik Bisa mana? tuku Ya. maneh. Tidak berlaku untuk orang-orang kaya di luar sana yang mobilnya rusak. Ganti lagi. Oke. Tidak lagi. Berarti hanya berlaku untuk yang Yang Mau merawat. merawat mobilnya, Yang menyayangi mobilnya dengan Ya. sepenuh hati. Anjay. aja. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Untuk sementara soal Aisin kita tutup karena harus waktu yang menentukan ya. Saya berharap banyak informasi lagi. Di lain waktu kita bongkar rahasia otomotif yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Hanafi. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mau datang. Terima kasih sudah mau datang. Nanti bayarannya di belakang. Hei. Saya nggak dibayar. Tahe. Ya.